kecuali surat Al-Ikhlas Pak Chandra. Bisakah kau pimpin doa untuk kami dan untuk ibuku yang sudah menuju surganya Allah? Anak gendong satu orang yang masih balita itu, ketika anak bawa ke monumen tsunami Aceh, di situ ada kuburan massal. Di kuburan massal itu kami berdoa, ya Allah, ini anak-anak mereka, anak-anak hebat yang orang tuanya itu syahid di atas gelombang tsunami Aceh. Kami berdoa dan mereka amin, ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, ini anak-anak yang lagi berjuang di pesantren untuk menyapamu dengan ayat-ayatnya. Satu anak orang mulai karet ini, dia langsung menuju ke sebuah batu di sang ibunya, dan dia mengatakan, Pak Chandra, kalau ibu-ibu yang lain ini dia dikuburkan bersama 250 jenazah dalam satu liang lahat. Kalau ibuku dia masih utuh, Pak Chandra, dia dikuburkan di sini. Dan dia seakan-akan berdialog dengan bundanya. Bunda, aku sudah di pesantren, aku sudah ngaji, dan sekarang aku bawa orang dari Jakarta. Doanya sekarang doanya lengkap untukmu, ibu. Siapa yang menggerakkan dia bicara? Allah Azza wa Jalla. Sampai segitunya kita berjuang. Kalau antum mungkin seorang guru untuk sekian puluh anak, 40 menit antum mengajar, kami pun mungkin bisa jadi seorang guru untuk mereka di Al-Aitam School. Al-Aitam artinya anak-anak yatim yang hebat, yang merindu sentuhan guru yang 2 orang itu. Antum nanya, Ustaz, emang kayak gimana kelasnya? Nih, di sini kelasnya. Apa ada di Al-Mansur yang kelasnya kayak gini, kawan? Tak ada. Betapa banyak guru-guru yang sudah mengatakan, ya Allah Pak Heki, saya harus bersyukur Pak Chandra aku ngajar di sekolahku ini. Mungkin antum juga idem akan mengatakan hal yang sama. Bukankah ini yang dikatakan inner power? Anak yakin antum akan mengatakan, ya Allah bersyukur ada saya. Anak baru mengatakan, ayo nah 5 anak ini menatap ke Pak Happy hari ini, yuk katakan manjada wajada. Mereka teriak manjada wajada. Baru ngomong 5 menit, tiba-tiba hujan deras. Kami basah kuyup di situ. Buku mahfuzat yang anak bawa itu kena air hujan. Akhirnya anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan di becak motor. Jas hujan anak pakai, baru anak kancingkan jas hujan. Anak ini dia teriak, Pak Chandra, ini manja kali kau ini. Baru kau 5 menit kena air hujan, kau pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Allah Akbar, anak malu banget di situ. Anak lepas lagi jas hujan dan hujan-hujan bareng dengan mereka. Ketika kami pamitan, apa pertanyaan mereka? Nah, kami pamit. Mereka narik jas hujan anak sambil mengatakan apa? Pak Chandra, pertanyaan ke-1 sebelum kau pulang. Maukah kau nanti kembali ke Aceh dan mengajar kami di sini? Andai kan pertanyaannya lempar ke antum. Baik, guru-guru dari 3. Yuk, kita ngajar di sana. Jangankan antum, anak aja mikir-mikir. Mereka tidur di situ, mereka sholat di situ, mereka juga belajar di situ, kawan. Allahu Akbar. Allah menunjukkan satu potret orang-orang hebat bermunculan di tanah Lokman, seperti Spider-Man. Apa maksudnya Pak Hebat? Mereka berangkat ke sekolah. Di Indonesia masih ada yang kayak gini. Nyawa taruhannya, kawan. Di sini apa ada? Dari 14 berangkat ke sini, dia pakai tali dan landing di lapangan sini. Di sini kok udah alhamdulillah antum syukur. Mereka harus menjelajahi sungai, mereka harus menyeberangi sungai, dan nyawa taruhannya hanya untuk berangkat ke sekolah. Bersyukurlah untuk ada di tanah ini. Tepuk tangan untuk Darajat 3. Kenapa? Karena ketika kami melihat anak-anak Al-Aitam, mereka penuh dengan karakter. Walaupun hanya 5 anak, karakternya luar biasa. Ketika kami datang ke sana, ataupun siapapun yang datang ke Al-Aitam itu, walaupun tempatnya terbatas, walaupun tempatnya tak elok dipandang, tapi ketika mereka mengajar anak-anak santri yang 5 anak itu, mereka bahagia banget di situ.
Karakter santri Kak, ada yang selama di DN3 bahagia banget, happy banget ya. Di kebun senang dia, mau dijemur senang dia, happy aja dia. Tapi yang paling bahaya apa? Jangan sampai ada santri antum ketika antum ngajar ya biasa-biasa aja. Kalau guru ngajarnya biasa-biasa aja, pasti santri dengarnya biasa-biasa aja. Antum ingat kalimat anak tadi di awal, Anda harus kafah hadir hari ini, biar antum pun kafah mendengarkannya. Yang paling bahaya lagi apa? Ada santri di negeri ini, anak yakin dan tiga yang cemas selama di pesantrennya. Ustadz pun ada yang cemas, ustadzah pun ada yang cemas selama bulan di pesantren. Antum mengajar dalam keadaan cemas, santri-santrinya pasti ikutan cemas. Antum mengajar tegang coba, pasti mereka juga akan ikutan tegang. Yang paling kontras adalah ini memang. Antum teriak, Ustadz wallahi Ustadz, antum gak tarik Ustadz. VDN3 Ustadz al-amal katsira, Ustadz ya Allah wajibahnya katsira, tugasnya katsira, lelah apa happy lelah. Semakin kau berteriak lelah, lama-lama lillahnya yang akan hilang kawan. Kami katakan ke santri-santri antum hari itu, semakin kau berteriak lelah, maka lama-lama lillahnya yang akan hilang. Bukankah itu ungkapan Imam Asy-Syafi'i, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan Imam Syafi'i. Mengajar memang membuat lelah kawan. Mendidik santri-santri DN3 memang membuat lelah. Tapi kalau kita nggak mendidik mereka hari ini, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Tanggung jawab siapa? Ya mas kuliah tunafi darun najat tsalis al-mansur bikum. Karena yang dikhawatirkan apa? Ini dia teman-teman. Anak takkid ya buat teman-teman yang udah ikutan segmen anak sebelumnya. Ini akan lebih intens anak bicara depan Anda hari ini dibandingkan anak bicara waktu itu di aula dengan guru-guru yang hari itu hadir. Kalau antum melihat tayangan ini, orang stres itu adalah orang yang tak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya. Job desk-nya udah jelas tapi nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang terjadi apa? Office boy ini udah dikasih tugas untuk menjaga kantornya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia stres, dia baru dikasih tugas, dia lelah dengan kerjaannya, dan dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai tugasnya sebagai office boy. Antum bisa lihat betapa dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, dia stres dengan kerjaannya, maka yang terjadi apa? Dia melukai dirinya sendiri. Selain melukai dirinya sendiri, bahkan dia pun akan melukai orang-orang sekitarnya. Yang akan terjadi apa? Kalau kita ngajarnya stres, yang akan terjadi ini dia kawan. Kita bisa menyelami samudra al-mansur ini dengan kafah selama kita menjaga namanya prefrontal cortex. Buah hati kita di rumah yang sudah berkeluarga, jaga korteksnya. Karena apa? Kecanduan handphone. Sebelum tidur tuh yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Bangun tidur yang dicari bukan ayahnya tapi handphonenya. Lama-lama korteksnya hilang. Anak-anak santri libur 1 minggu, baru 3 hari korteksnya banyak yang sudah rusak. Gara-gara apa? Handphone. Min sobah ila sobah. Akhirnya apa Bible? Gara-gara korteksnya hilang, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Guru, jaga korteksnya. Kalau gak dijaga korteksnya, pasti gak nyaman dia ngajarnya. Antum bilang, Ustaz, antum kalau ngajar ya saja banyak yang ngantuk,
banyak yang tidur. Jangan salahkan dulu santrinya. Bisa jadi ketika antum lagi acara meeting dengan guru-guru, antum pun nggak mau dengarkan ketika model lagi bicara, hanya antum pun ngantuk. Ini hukum alam loh. Antum tidur nih. Kalau di Gotro kan kemisan ya Pak Nurali. Di sini apa? Sama Ustaz. Kemisan. Mudir bicara, direktur bicara. Ya. Kosongkan gelas antum kawan. Biar ketika dituangkan dengan air yang baik, maka antum teguk dengan baik. Kalau merasa gelasnya sudah penuh, udah pasti antum mengabaikan apa yang disampaikan di depan. Lama-lama korteksnya akan rusak. Korteks tercantum dalam Al-Quran. Apa itu? Nasiyatin kadibatin. Di sini ada korteks. Dalam Al-Quran disebut nasiyah. Kalau nasiyahnya sudah rusak, ini akan terjadi. Ke santri-santri antum di aula sudah anak sampaikan. Anak akan lebih intens ke guru-guru hari ini. Korteks jika rusak, dia akan sulit mengatur masa depannya. Buah hati kalau korteksnya rusak, keseringan dengan handphonenya daripada takzim kepada ayah bundanya. Korteks rusak, sulit dia mengatur masa depan. Santri kalau korteksnya rusak, gara-gara kita mengajar dalam keadaan korteksnya rusak, akhirnya apa? Dia nggak bisa meraih prestasi yang gemilang. Ciri orang yang korteksnya rusak kayak gimana kawan? Ciri santri kah dia, guru kah dia? Kalau korteks rusak, cirinya adalah dia suka murung. Yang lain senang, dia murung. Santri yang suka murung aja di kelas, dia sama murung. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Nah itu error apa pasti itu. Suka murung, dia korteks kena. In-house training hari ini peningkatan kualitas guru dengan cara apa? Jaga korteks kita ibu. Berikutnya, kalau korteks rusak, dia nggak akan peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu ada pemisahan, udah tahu ada meeting, udah tahu harus ngajar, dia santai aja. Udah tahu dia harus ketemu dengan mudirnya, dia santai aja. Udah tahu dia harus bersahabat, berkomunikasi dengan santrinya, dia mengabaikan itu, dia nggak peduli. Dan ini tidak akan antum dapatkan di jam kelas dan jam kuliah. Banyak para mahasiswa-mahasiswi, teman-teman di korporat, yang mana ketika mereka di acara hari itu, Masya Allah, mereka duduk dengan manis dalam keadaan dia fokus ke depan tanpa tertidur walaupun sampai 8 jam. Kenapa? Karena dia sudah mengosongkan gelasnya, siap kita isi. Gak peduli dengan lingkungan sekitar, udah masih akan mengabaikan. Apa itu? Korteks. Berikutnya teman-teman, kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Ini dia yang bilang tadi, karakter. Dia gak sopan dengan sesama, gak sopan dengan karyawan, antar guru dia tak sopan, dengan santri pun dia gak sopan, susah memanusiakan orang. Akhirnya apa? Korteks sudah mulai goyang kawan. Dan terakhir, peningkatan kualitas guru adalah guru yang kreatif. Kalau kurang kreatif, korteks dia hubungannya kawan. Maka anak kasih waktu antum, kalau ingin mencatat silakan catat, daripada antum ikutan kursus IHT di kampus-kampus lain, cukup antum highlight tulisan ini, bisa di capture juga pakai handphone, kasih waktu silakan. Yang pertama, prefrontal cortex. Kalau ditanya apa itu korteks, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi, tercantum dalam Al-Quran, nasiyah. Dan kalau korteks rusak, yang akan terjadi 5 item ini memang. Baik,
ashkurukum Ustaz wa Ustazah yang terhormat. Di 30 menit terakhir kita bicara hari ini, sebelum kami move kembali ke Istana Bogor dan IPB. Speed, kecepatan, guru, kualitas, pastinya saatnya kita harus move, bergerak dan jangan sampai tertinggal. IHT hadir karena kita harus move, bergerak, jangan sampai tertinggal. Ketika kampus-kampus lain speednya itu 20 km per jam yang Anda katakan tadi, atau ketika sekolah-sekolah lain speednya hanya 30 km per jam, ya bismillah teman-teman, Anda support dari jauh. Kita speednya harus better dan faster than before. Karena apa? Kita gak sadar kalau At-Tempur sudah digerakkan sama Allah dari masa ke masa. TK, SD, SMP, SMA, pernah antum rasakan tuh. Sampai hari ini sampai antum hari ini bergerak menjadi seorang guru digerakkan oleh Allah Sang Maha Penggerak, seperti roh menggerakkan alam ini sangat indah. Ketika antum bertanya seperti pertanyaan guru dari Cirebon, Pak Happy, kok saya adem yang melihat tayangan itu? Pak Chandra, itu musiknya dari mana? Ini musik yang kami combine bersama teman-teman ISQ Mas Ari Gidanjar hari itu. Kami hadir, ini tayangan-tayangan di mana? Ini tayangan di beberapa kota, salah satunya adalah tayangan di Tanah Palu, Sulawesi Tengah. Tanggal 28 September hari itu 1.500 guru hadir hanya untuk mendengarkan Smart Motivation for Teachers. Anda tahu apa yang terjadi 28 September 2018 kalau antum cari di Google, yang muncul apa? Tsunami di Palu. 8 jam sebelum gempa di Palu hari itu, pagi harinya kami hadir di situ memberikan spirit motivasi untuk para guru. Anda tahu, saat itu Anda masih ingat, guru-guru semua berteriak mengatakan, yes we are winner, kita menang Pak Chandra, kami dapat ilmu hari ini dari Allah melalui lisanmu. Dan saat itu qadarullah, ketika habis zuhur, gempa terjadi sore kawan. Habis zuhur kami dan tim sudah siap-siap untuk kembali ke bandara. Tiba-tiba Pak Pasha, wakil wali kota Palu itu yang vokalis Bogo mengatakan, Kang Chandra, jangan aku pulang dulu, nanti malam ada acara festival laut besar-besaran. Rugi kau ke Palu, kau gak bisa menyaksikan. Kalau perlu kau jadi MC di acara festival laut nanti malam. Saya bilang ke Pak Pasha, mohon maaf Pak, kami harus kembali ke Surabaya karena akan ada event bersama Bu Khofifah Menteri Sosial hari itu. Dan qadarullah, Pak Pasha mengatakan, Pak Chandra, tolong briefing nih 15 MC sebelum dia MC nanti malam. Kami briefing 15 MC itu, dan qadarullah azza wa jalla, setelah acara briefing MC hari itu di Hotel Best Western Kopo Palu, apa yang terjadi? Pak Dirman, seorang driver yang menemani anak selama 1 minggu, driver itu mengatakan, Pak Chandra, udah waktunya berangkat ke bandara, khawatir pesawat kita terlambat Pak Chandra. Akhirnya kita naik ke mobil. Pak Dirman di dalam mobil mengatakan, Pak Chandra, di depan ada jembatan kuning. Jembatan kuning itu ikonnya Kota Palu. Sayang kalau kita nggak berfoto dulu. Kita foto dulu bersama Pak Dirman jembatan kuning. Nyampe bandara jam berapa? Jam 15.30. Saat itu flight menuju ke Surabaya. Saat itu terbanglah menuju ke Surabaya. Tiba-tiba pilot di atas mengatakan, kita akan transit di Makassar. Padahal itu direct pesawatnya tanpa transit. Kita udah mulai curiga ada apa. Pas landing di Makassar, pilotnya non muslim, dia teriak menuju ke bus area penumpang dan mengatakan, puji Tuhan kita selamat. Alhamdulillah, kata pramugari dan pramugara, kita selamat. 15 menit itu pesawat take off di bawah bandara Mutiara Palu. Itu sudah luluh lantak, hancur dengan tsunami yang hanya sekian detik itu. Anda bisa bayangkan kalau saya menerima tawaran Pak Pasha hari itu menjadi MC malamnya. 15 MC, kemana dia? Sudah terlilit dengan lumpur. Ketika kami di Makassar, yang kami ingat siapa ketika dapat info bahwasanya Palu itu terjadi, Allah yang menggerakkan.
Siapa yang kami ingat? Yang kami ingat adalah bukan panitia, bukan 1.500 guru yang hadir. Yang kami ingat adalah seorang Pak Dirman yang usianya 60 tahun yang ditugaskan sebagai naib selama 1 minggu bersama kami. Kami telepon Ustaz saat itu Pak Dirman, tapi tak ada yang mengangkat telepon. Ketika kami flight kembali di Surabaya, pas landing di Surabaya, yang kami telepon bukan istri, bukan orang tua, yang kami telepon adalah Pak Dirman terlebih dahulu. Yang angkat siapa? Yang angkat ternyata bukan Pak Dirman. Siapa yang angkat telepon hari itu? Anaknya. Dia mengatakan, Pak Chandra, kalau coba tadi itu tidak mengantarkan kau ke bandara, ya aku tak mungkin terlilit dengan ombak dan lumpur. Apa impian sang anak itu? Pak Chandra, impianku satu. Aku ingin menjadi anak pesantren seperti yang lain, Pak Chandra. Di mana anak itu sekarang? Bersama teman-teman di KPM yang ada di Palu hari itu, kami membawa anak itu dan mewujudkan impian sang ayah almarhum Pak Dirman itu, dan dia menjadi santriwati di mana? Di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Mata Baru. Ustaz Alim pasti akan kenal dengan namanya Ustaz Teguh Marlan juga. Disitulah dia berbicara. Akhirnya apa? Semua Allah yang menggerakkan. Antum hari ini pun sama. Ketika ada pertanyaan bergerak atau tertinggal, guru-guru hari itu di Palu mengatakan bergerak. Anda yakin antum juga sama jawabannya? Pak Herdi, kita akan move. Ikuti sang nahkoda di atas samudera Daun Raja Mansur ini. Semua tak bisa mengelak teman-teman. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Hari ini perubahan sudah terjadi teman-teman. Kenapa? Daun Raja Tiga Mansur berdiri tahun berapa nak? Hei, tahun berapa? 1991, berarti sudah hampir 30 tahun kan? Kak, sekian tahun lamanya, hari ini Daun Raja Tiga Mansur perubahan sudah terjadi. Dulu tak tahu ini apa tempatnya. Sawah. DN3 10 tahun yang lalu pasti berbeda dengan DN3 hari ini. Semua move perubahan sudah terjadi. Jangan jauh-jauh ke Darun Najah 3 10 tahun yang lalu. Raksasa dunia internet dikuasai oleh apa? Ini dia dulu. Guru-guru kalau ngajar nyarinya di Yahoo. Enggak kayak hari ini. Kalau antum cari referensi buat kuliah, raksasa dunia internet hari ini dikuasai oleh apa? Perubahan sudah terjadi. Move, dia bergerak. Yahoo tertinggal karena tidak berinovasi dan tidak kreatif yang antum munculkan kualitasnya. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia ponsel dikuasai oleh Symbian. Ya kita nostalgia ke 20 tahun yang lalu. Ana wali kelas beliau dulu, Ana masih pegang itu handphone Ustaz. Ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara khas banget itu handphone. Ini handphone tak tahu dia kemana sekarang, masih ada sih, cuma kecanggihannya udah kalah dengan handphone terbaru ini. Kenapa IHT hadir? Angkat kualitasnya. Jangan sampai kualitas guru sama dengan kualitas guru 30 tahun yang lalu di DN3. Tepuk tangan buat DN3 ya. Pak, muncul kembali. Ketika Anda munculkan gambar ini, antum semakin terbuka nostalgianya. Ini handphone zaman Abu Jahal, kawan. Kalau dia untuk lantainya yang pecah, itu berat handphone. Handphone hari ini, disayang-sayang, jangan sampai pecah dia. 30 tahun yang lalu perubahan sudah terjadi. Ketika tahun 91 anak kelas 3 SD baru alih. Dulu ketika 30 tahun yang lalu anak masih menggunakan kostum yang satu ini. Ustaz jujur loh Ustaz, yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan Ustaz. Ustaznya juga pernah ngerasain. Oh tuh, di mana-mana Ustaz ketika memunculkan gambar ini semua bernostalgia dengan masanya. Anak hari ini yang antum ajar, anak-anak
anak-anak TK, anak-anak SD yang milenial, guru SD angkat tangan, punten. Ada SD? Oh, mana guru SD, Bapak Ibu, Bunda? Terima kasih Ustaz, Ustazah. 1, 2, 3. Oke, thank you. Yang Anda ajar hari ini tak mungkin anak-anak generasi zaman Abu Jahal ini. Karena Anda ajar adalah generasi alpha yang pasti stylenya berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Kenapa Ibu? Nih, nenek aneh mengatakan apa? Zaman nenek dulu, Nak Chandra. Belum ada listrik, tapi anak-anak pintar ngajinya. Sekarang di mana-mana terang heran masih banyak yang belum bisa baca Quran. Ini kalimat simple, tapi nendang, nonjok pula, jelek banget. Antum cek deh kawan, santri-santri baru yang akan masuk ke DN3. Cek tilawahnya, cek tuh, dites tuh qiraahnya. Generasi hari ini masih nggak bisa. Maju dia ke depan. Kau hafal surat apa nak? Pak Chandra mau surat apa? Aku akan jawab. Surat Al-Ikhlas kau hafal? Aduh Pak Chandra. Kalau Al-Ikhlas aku tak hafal. Aku tak tahu Pak Chandra. Oke. Kalau surat Kulhu, nah kalau Kulhu aku hafal. Dia hafalnya surat Kulhu tapi surat Al-Ikhlas tak hafal. Apa bedanya Kulhu dan Al-Ikhlas? Zaman sudah berubah. Ya, sini cocok nih ada ayah bunda. Anak-anak DN3 mana tahu apa hubungan di antara dua benda ini. Sekarang anak tanya antum, apa hubungan di antara dua benda ini? Siapa yang tahu? Apa Ustaz? Sini. Anak yang tahu Ustaz. Nah, kita main intermezzo dulu Ustaz. Nah, apa hubungan di antara dua benda ini? Kalau dulu saya sering main kaset tinta ini, masukin pulpen, kalau nggak ini terputar gitu. Ya? Kalau nggak dia kusut, itu pakai itu mulai gini-gini biasa main. Tepuk tangan buat Ustaz yang sudah bicara. Berarti terbukti Ustaz sudah hidup di zaman jahiliyah ya. Betul Ustaz. Kak, orang dulu, ustaz-ustaz milenial, ustaz-ustaz milenial, orang dulu mau nyari lagu tak perlu pakai searching. Cukup diputar, pulang apa, plus. Nih, layak jadi dia. Feelingnya lebih kuat dibandingkan anak hari ini. Hari ini berubah sudah terjadi kawan. Masa-masa ini sudah hilang. Anak dulu di pesantren sebelum ke Gontor masa-masa itu sudah hilang. Aku baru lihat gambarnya aja indah banget dilihatnya. Dulu belum ada COVID. Dulu flu batuk ada nggak? Sering. Tapi masa-masa ini hujan-hujan ini udah banget udah ya. Kita lagi penuh sekali dengan masalah ibu kan. Kak, ibu-ibu zaman dulu. Kalau anak sakit Ustaz Ahmad, dia ambil di bajunya, dikrop pakai bawang merah, pakai balsam, selesai urusan. Anak hari ini, ibu-ibu sosialita di luar sana, udah tahu anaknya sakit mau masuk ruang ICU. Dipanggil susternya, sebentar. Difoto dulu anaknya. Setelah difoto, muncul di sosial media. Apa tulisan di story-nya? Cepat sembuh ya kesayangan bunda. Kayaknya kalau nggak update story itu nggak indah banget gitu loh ya. Zaman sudah berubah. Masa-masa itu ambil bawang merah masuk tak tahu orang-orang hari ini. Karena apa? Zaman sudah berubah. Saya katakan sekali lagi, zaman sudah berubah. Berarti kesimpulannya apa teman-teman? Perubahan tidak akan pernah berhenti masih kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Saatnya saya katakan kepada Anda bahwasanya berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola ngajar yang tadinya biasa-biasa harus menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi pola mendidik jiwa sang guru yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Di 15 menit terakhir before I close this event, ketika ada pertanyaan dari anak Watampone, dia adalah santri akhir di satu pesantren Al-Istiqomah.
di Wakampon. Dia mengatakan apa? Pak Hebi, apa buktinya kalau Allah itu sudah menggerakkan kita dari masa ke masa? Dia mencatat tulisan Allah sudah menggerakkan kita dari masa ke masa. Dia kasih tanda kutip di kurosahnya, dan kami takkit kepada satu santri hari itu, dan akhirnya menjadi primadona dalam acara setiap kami mengisi acara. Apa buktinya? Teman-teman sebentar ya, sebelum saya tutup dalam waktu 2 menit aja kurang lebih. Karena kita yuk fokus semua ke gambar ini. Tumbuhkan spirit sang guru, review otak kita dalam waktu 1 menit kurang lebih. Tapi fokus gitu. Apa buktinya bahwa beberapa tahun silam sang guru itu pernah menumbuhkan ke dalam jiwa kita. Anda bisa hidup hari ini berkat guru SD kelas 1 hari itu. Berkat guru TK hari ini yang pernah mengajarkan Anda dari masa ke masa, sampai hari ini Anda bertumbuh besar. Yang tadinya Anda berada di TK, mungkin Anda bangga dengan kostum merah putihnya hari itu. Anda masih, ketika saya munculkan gambar ini, pasti masih tercium aroma tas baru Anda hari itu. Pagi-pagi Anda pamitan kepada ibu, Bu, aku sekolah hari ini. Anda masih tercium tuh pensil dengan penghapus warna merah yang masih tercium aromanya. Pasti ada bernostalgia masa-masa itu sudah hilang kawan. Ketika Anda masuk ke zona SMP atau masuk ke Al-Mansur sekalipun hari itu, Anda yang berada di zona Al-Mansur itu, ketika masuk ke Darun Najah hari itu, antum pasti pernah ingat Anakah, Ustaz Lalika, Ustaz Ahmad, Pak Kepala Sekolah, Ustaz-Ustazah yang pernah merasakan atmosfer pesantren. Pertama kali itu sang ibu menggandeng tangan kita sampai mengatakan, nah, yang betah ya di pondok ini. Anak yakin semua ibu yang anaknya ada di pesantren itu di gerbang sampai berkaca-kaca mengatakan, nah, yang betah ya. Yang laki-laki dipegang pundaknya, nah, semuanya betah. Anak perempuan pegang kepalanya, saya pun betah. Ibu doakan dari jauh. Anak merasakan bisikan cinta dari sang ibu tahun 98, termasuk Anda yang hari ini sebagai guru pernah merasakan di atmosfer itu. Ketika mereka bangga dengan kostum-kostum abu-abunya, antum pun bangga dengan kostum antum yang antum pakai waktu di Darun Najah atau di pesantren. Ketika masuk ke alam pesantren ini, ini gambar you akan save di memori antum sampai kapanpun. Kalau antum pernah minum air dari airnya Darun Najah 3, antum akan bercerita seperti anak bercerita kepada anak-anak. Nah, ayah pernah mondok di sini saya. Ketika anak munculkan gambar ini, anak-anak yang santri pun mereka bangga dengan kostumnya, mereka bangga dengan pesantrennya. Ketika anak munculkan gambar ini, pasti semua mengatakan, Pak Hebi, ini akan menjadi cerita nanti ke depan. Kalau saya pernah menginjakan tangan di awal ini. Ketika anak munculkan gambar ini, hey, tiba-tiba impianmu selesai. Ketika antum kelas 6 hari itu, bukankah itu impian antum sejak kelas 1? Ketika antum masih kuliah, antum mengatakan, Pak Hebi, impianku 1 Pak Chandra, aku masih ngambil di sini, tapi impianku 1 Pak Hebi. Tapi saat aku selesai kuliah, aku mengajar dan nanti aku akan meraih 1 pesona indah yang aku impikan sejak lama. Kelas 6 hadir dengan toganya. Antum juga sama people. Ketika antum melihat tayangan ini, gambar ini kan, pasti antum bilang, Ustaz, suatu saat anak akan wisuda. Dan antum mengatakan, antum berafirmasi, wahai guru-guru hebat. Antum sambil mengajar, sambil wisuda, itu adalah impian antum. Ketika antum munculkan gambar ini, ketika seorang guru dia berafirmasi di benaknya, sambil mengatakan, Pak ya, nanti aku pakai toga kebanggaanku dan aku dipanggil sama MC-nya wisudawan pertama. Anda dipanggil maju ke atas panggung wisuda dan semua menatap Anda hari itu. Orang tua Anda hadir di situ. Anda turun dari panggung sebelah kiri.
Ada melihat sang ibu berlinang air matanya. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi tidak sedikit mengatakan kepada ibunya apa? Aku bangga punya produknya, aku berikan toga untuknya. Di mana itu terjadi Ibu? Tayangan ini kami tayangkan hari itu di aula depan Santri Antu dan mereka berafirmasi sampai hari itu. Hari ini anak tayangkan depan Anda bahwa impian sang wisudawan dari Tanah Watampone pun dia adalah guru dari Fakultas Tarbiyah. Dia mahasiswa Fakultas Tarbiyah di Manado, tapi dia juga adalah seorang guru honorer. Dia wisudawan, apakah wisudawan terbaik? Bukan. Apakah dia cum laude nilainya? Bukan. Tapi karakter dan akhlaknya yang indah. Di mana tayangan yang terjadi? 2018 kami MC di acara wisuda hari itu. Ini tayangannya juga.